Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti apa? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa di online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih Karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Pak, kalau misalkan Ya. kalau misalkan kasus ini sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dijemput Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporan oleh Bapak atau seperti apa? Tetap dilanjutkan ini Pak? Ya, usai diperiksa pihak kepolisian, ya Pak Jokowi soal tuduhan ijazah palsu, dan tadi beliau menyampaikan bahwa ya saya sebetulnya kasihan kalau ini tahap berlanjut sampai tahap selanjutnya. Dan tadi sempat disampaikan ditanyakan oleh teman-teman kita dari awak media, dari wartawan, soal ucapan Bu Megawati yang katanya ya kalau punya ijazah tunjukin aja, atau ngapain harus begini begono dan lain-lain ya. Dan nanti ijazahnya akan dibuka pada saat persidangan kalau diminta ya, dan akan ditunjukkan sama hakim, dan kita berharap dipublikasikan ya, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu soal ijazah Pak Jokowi, skripsi dan lain seterusnya ya. Dan memang berlogika sebetulnya ya ngapain lo Pak budi buat genting, berbelit-belit, tinggal tunjukkan saja sudah selesai kok gitu ya. Kenapa harus pergi ke sana kemari, bayar ini bayar itu, belum lagi waktu
Atau kenapa? Pengen eksis terus? Oke lah. Kita tetap tunggu ya teman-teman informasi itu, benar atau tidaknya ijazah itu asli atau palsu ya. Tapi secara hukum itu memang harus ditegakkan seadil-adilnya ya. Coba kita lihat di sini komentar teman-teman kita. Barang goib tidak bisa sembarangan dilihat, harus puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak tidur baru bisa lihat. Gak tidur gak makan 7 hari matilah kita ya. Meninggoy teman-teman ya. Mungkin makin sedih karena pengakuan Pak Kasumujo. Lampu sign kanan belok kiri. Kalau rakyat biasa bisa sampai tengah malam tuh pemeriksaannya. Apa emang harus begini keadilan di negeri ini? Biar cepat selesai masalahnya, ditunjukkan aja ijazahnya Pak. Biar Bapak tenang, tidak dicurigai oknum-oknum tertentu lagi. Kan ini yang menjadi suatu kecurigaan sebetulnya, karena ya nggak pernah ijazah ini muncul ke permukaan. Itulah kurang lebihnya ya. Kemudian sedih duit utang 1.000 triliun Gada Indonesia sudah hampir habis buat nyogok KPU, Hakim MK, Buzzer, dan seluruh ternak peliharaan. Ayo semangat Pak, ijazah aslinya siapkan dan edit lagi yang rapi biar nggak kelihatan palsunya. Bapak sedih ya, kami rakyat lebih sedih lihat keadaan negara kita jadi morat-marit begini. Sedih lihat ijazah enggak lah, kita sedih soal bagaimana tindakan korupsi merajalela, bagaimana hukum di negeri ini seolah-olah tumpul ke atas tajam ke bawah, bagaimana lembaga tinggi di negeri ini dalam menegakkan keadilan ya. Dan dulu Pak Joko ini berhadapan-hadapan dengan pemimpin dunia ya, seperti Presiden Amerika ya, Rusia, China, macam-macam, Korea dan seterusnya. Sekarang beliau berhadapan dengan rakyat Indonesia ya. Padahal tinggal tunjukin ijazah loh. Kenapa susah banget? Kenapa jadi genting sih ijazah ini? Ini kan miris banget loh teman-teman. Kalau sekelas ijazah saja dibuat genting, coba dibahas terus. Mau sampai kapan Indonesia ini maju kalau yang dipersoalkan, yang dibahas terus soal begini-beginian? Aduh, kadang-kadang kita melihat negara-negara lain itu kayak gimana gitu dibandingkan sama negara sendiri. Bukan kita tidak mencintai negeri ini, tetapi kalau kita melihat begini-begini, rasa-rasanya lah, ngapain coba? Tunjukkan saja, udah clear. Lalu ya udah kita sama-sama, atau mungkin apalagi sekelas beliau mantan presiden, ya mungkin dapat membantu ya, ada masukan-masukan ya, ada diskusi ya. Ini masih ke sana kemari, saya akan datang kalau diundang ya. Aduh teman-teman ya, miris rasanya teman-teman. Iya, saya juga ikut sedih Pak, soalnya makin banyak kebohongan yang Bapak lakukan kebongkar oleh teknologi zaman sekarang. Memalukan, dalam sejarah RI 1 dia satu-satunya yang diragukan persoalan pendidikan. Kenapa nggak ditunjukkan seperti teman-teman Bapak? Katanya tempat menunjukkan di pengadilan, tapi waktu di rumah Solo kok ditunjukkan, tapi nggak boleh difoto Pak. Terima kasih. Andaikan Kapolrinya bukan Listio Sigit, pastilah ceritanya tidak akan begini, karena si Mulyono bintangnya 5 di atas Pak Listio. Pak Pol, apa yang bisa diambil keterangan? Kalian juga tahu kalau fotokopi jasa nggak bisa dibuat barang bukti, apalagi dimasukkan ke lab for Polri, ya, ke lab forensik, ya. Itu merendahkan polisi sendiri, terlihat tak profesional. Harus yang asli dong, jangan yang fotokopi. Kita juga nggak setuju ya. Saya bukan apa ya, bukan memihak atau apa gitu, ingin tahu aja gitu loh.
Punya nggak dia ijazah asli? Punya nggak Pak Jokowi ijazah asli? Kenapa bawa fotokopi gitu ya? Ngapain? Kita mau tengok aslinya, punya kagak? Nah kan itu yang mungkin muncul di benak pikiran Anda semua gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu oke lah teman-teman ya. Kalau Anda punya pendapat lain nanti boleh silakanlah sampaikan di komentar ini ya. Itu saja, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, salam inspirasi, salam dan sampai jumpa.